Kuatnya dukungan sebagian besar partai politik untuk mendukung revisi Undang-Undang Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD diduga karena adanya campur tangan mafia pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Harapannya dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, maka skenario merebut kursi kepala daerah melalui DPRD akan lebih mudah dipetakan oleh mafia tambang. Benarkah mafia tambang berada di balik RUU Pilkada? Untuk membahas hal ini sudah bersama kita peneliti Indonesia Today, Ferdi Hasiman, dan nanti juga bergabung bersama saya, anggota Komisi 2 DPR Budiman Sujatmiko, dan nanti juga melalui sambungan telepon ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR Khothibul Umam Wirano. Mas Ferdi, ini kalau kita bicara soal RUU Pilkada ini yang sekarang lagi hot ini, yang lagi hangat, apa yang menjadi catatan Anda sebetulnya? Catatan saya yang pertama soal perubahan sikap dari Partai Koalisi Merah Putih ya. Jadi perubahan sikap kalau dilihat bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang abnormal. Apalagi perubahan sikap itu terjadi pasca kemenangan Jokowi JK di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan adanya perubahan sikap itu, kita boleh mencurigai. Saya memberi beberapa poin penting yang menurut saya patut dicurigai. Yang pertama terkait dengan logistik partai politik. Ini terkait dengan keberlangsungan partai politik 5 tahun ke depan ya Pak ya. Selama ini kubu Jokowi JK sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai di Partai Koalisi Merah Putih, terutama dengan Partai Demokrat, PAN, P3, tetapi selalu gagal. Sebenarnya kegagalan itu terjadi karena memang Jokowi JK tidak semacamnya memberi cek kosong kepada Partai Demokrat, PAN, dan P3. Itu sebenarnya harapan dari beberapa partai koalisi Merah Putih seperti PAN, P3 itu sebenarnya ingin mendapat posisi menteri. Itu sesuatu yang wajar sebenarnya dalam itu kalau koalisi. kita bicara soal logistik partai politiknya. Nah, kalau kita bicara soal tadi kan Anda mencurigai kenapa ada perubahan sikap dari partai-partai politik ini mengenai RUU Pilkada. Apakah ini ada kaitan dengan proyek-proyek di daerah? Nah, logistik politik itu penting karena sekarang jatah menteri selama ini menjadi sumber pendanaan partai politik ya Pak, terutama pundi-pundi keuangan partai politik. Nah, dengan tidak adanya kekuasaan di pemerintah pusat, yang jelas itu harus beralih ke daerah. Jadi di daerah itu deposit minerba, tambang, apa segala macam semuanya ada di daerah. Daerah adalah daerah yang sangat kaya dengan mineral. Jadi bukan tidak mungkin partai politik bisa menekan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di daerah untuk pendanaan atau proses survival ke depan, 5 tahun ke depan. Itu yang Anda curigai sebetulnya? Atau sebetulnya sudah ada kajiannya mengenai hal ini? Sebenarnya itu kecurigaan. Karena memang kalau dilihat dari contoh, kasus Jero Wacik dengan Pertamina itu sebenarnya bisa jadikan contoh. Bagaimana pejabat publik atau partai politik memeras perusahaan kontrak kerjasama migas. Itu hanya sebagai satu contoh. Jadi ini perlu diantisipasi. Ya, itu di pusat ya, Jero Wacik menurut Anda. Artinya kalau misalkan ini di daerah, maka kepala-kepala daerah di daerah itu juga akan sangat mungkin bermain di sana. Ruang untuk itu sangat terbuka. Ruang untuk memeras itu sangat terbuka di daerah. Apalagi daerah jauh dari pantauan KPK dan pers, media. Itu sangat terbuka. Lalu apa hubungannya antara pilkada yang dipilih langsung oleh pilkada yang kembalikan ke DPRD dengan pendanaan tadi? Ya. Kalau pilkada dipilih oleh rakyat sendiri, saya kira tidak ada kong-kali-kong antara DPRD dengan bupati. Tetapi ini pilkadanya sudah dipilih oleh DPRD. Bupati, gubernur itu dipilih DPRD. Besar kemungkinan kompromi politik terjadi di sana. Jadi bayarannya apa? Jadi ini terkait dengan hal yang kedua menurut saya ya. Jadi hal kedua yang soal logistik tadi ya. Jika RUU Pilkada digolkan oleh Partai Koalisi Merah Putih, itu artinya partai itu mengontrol daerah. Kalau mengontrol daerah artinya monopoli kekuasaan di daerah. Kalau sudah memonopoli kekuasaan di daerah, itu bisa memonopoli sumber daya alam daerah. Karena pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tentang otonomi daerah, izin usaha pertambangan itu wewenangnya ada di daerah. Bupati, wali kota, gubernur, itu semuanya sudah ada di daerah. Ya, baik, sudah bersambung bersama kita melalui sambungan telepon Khothibul Umam Wirano. Mas Khothibul. Iya, Pak. Iya, Pak Rudi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pernah ketemu di DPR ya.
Iya, betul, Mas Pak. Hotibul, ini kalau kita bicara soal RUU Pilkada yang santer ini ke sebagian besar partai politik ingin ini dikembalikan ke DPRD. Ada kecurigaan dan juga ada kajian sebetulnya dari lembaga Indonesia Today. Mas Ferdi di sini mengatakan bahwa ini akan sangat berbahaya karena kontrol di daerah itu menjadi kurang terawasi. Kemudian akan ada transaksi-transaksi disebut tadi transaksi-transaksi izin proyek misalkan terutama usaha pertambangan. Terutama di bidang usaha pertambangan. Bagaimana Mas Hotibul menyikapi hal ini? Ya itu kan berbahaya menurut Pak siapa? Halo Mas Hotibul. Ya, terputus, nanti kita akan coba sambung kembali dengan Mas Hotibul. Dan saat ini Mas Budiman Sujatmiko dari PDIP juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan AVWest. Mas Budiman. Ya. Ya, ini kalau kita bicara soal ini ada kecurigaan dari Mas Ferdi Hasiman dari Indonesia Today yang mengatakan bahwa kalau RUU Pilkada ini dikembalikan ke DPRD, maka akan ada semacam pemetaan kekuasaan di sana ya. Akan sangat mudah bagi anggota DPRD, anggota dewan dan juga kepala-kepala daerah koalisi dalam hal yang jahat gitu dalam proses-proses misalkan izin usaha pertambangan. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya minta maaf nggak bisa hadir karena memang harus ada rapat setelah ini. Tapi menarik sekali analisa dari Bung Ferdi mengenai kemungkinan lebih mudahnya terjadi kong kaling kong antara para pengusaha-pengusaha industri ekstraktif, terutama pertambangan dengan kepala-kepala daerah. Yang ini tentu saja menjadi satu fenomena yang sangat dimungkinkan terjadi di daerah-daerah kaya tambang. Saya tiba-tiba membayangkan saat disampaikan analisa tadi, seandainya saya Budiman Sujatmiko ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau gubernur, maka situasinya akan seperti apa? Dengan pemilihan kada langsung, tentu saja saya juga perlu memikirkan biaya, ya, biaya untuk kampanye, biaya untuk memasang, untuk kampanye, untuk berpropaganda, kemudian bangun relawan sampai ke bawah. Tentu ada biaya. Mungkin juga terpikirkan juga tuh bagaimana biaya-biaya berlebih tadi, ada biaya-biaya situasi darurat harus dipikirkan. Tapi jelas bahwa ketika itu terjadi, maka semua prosesnya relatif terbuka, ya, sangat mudah untuk dilacak. Belum tentu saya jujur, tetapi mata masyarakat, kemudian mata lembaga-lembaga pengawas juga akan sama-sama terbuka, ya. Namun kalau saya mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, entah itu gubernur atau bupati, dan itu lewat mekanisme DPRD, cara berpikir saya relatif simpel bagi saya sebagai seorang elit yang akan mencalonkan diri. Bagaimana Mas Budiman? Bagaimana saya kemudian bisa mendapatkan dukungan dari 20 atau 30 anggota DPRD di sebuah provinsi atau kabupaten, dan kemudian saya membangun hubungan intensif dengan elit maupun elit partai maupun anggota DPRD setempat. Jika saya kemudian merasa harus menang dan kebetulan daerah yang saya akan berlaga itu adalah daerah yang kaya, sederhana saja, mungkin saya berpikir akan menggandeng perusahaan-perusahaan tertentu yang beroperasi di daerah saya. Sederhana aja, saya akan bilang, sudah deh, sediakan saya katakanlah 40 miliar untuk memastikan 2/3 dari anggota DPRD yang ada di kabupaten tersebut dipastikan untuk bisa memilih saya. Ya. Angka 40 miliar untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraktif, entah pertambangan, entah perkebunan, atau konstruksi yang bergerak di kabupaten tempat saya berlaga itu terlalu murah untuk gain atau untuk profit yang akan diharapkan didapat oleh perusahaan-perusahaan itu kalau saya nanti berkuasa kelak dan sebagai orang yang berhutang budi pada mereka, tentu mudah bagi saya untuk memberikan konsesi-konsesi. Ya, artinya jika ini terjadi maka yang bisa kita saksikan seolah-olah ada mekanisme demokratis, tapi peluang untuk melakukan transaksi politik dan pembajakan jabatan-jabatan publik, pejabat-pejabat publik, penyogokan pejabat-pejabat publik oleh industri-industri yang bergerak di daerah saya,
itu akan menjadi sebuah peristiwa rutin dan saya sebagai seorang pemimpin tidak punya tanggung jawab moral saya kepada rakyat kebanyakan yang tinggal, rakyat awam yang tinggal di daerah tersebut. Mas Kewajiban Budiman, saya hanya terikat satu kepada DPRD dan juga kepada pengusaha tadi. Mas Budiman, Anda mengatakan bahwa ya, Mas, ini kan kita bicara soal potensi. Tapi kalau dari Anda sendiri melihat, apakah juga ada indikasi bahwa hal itu terlihat? Selama ini tentu saja ada upaya-upaya tersebut. Ada upaya-upaya tersebut, tetapi dengan pemilihan kada langsung, masyarakat masih mampu menseleksi. Oke, ada orang yang bermain seperti itu, tapi masyarakat juga di saat bersamaan mampu menseleksi untuk mengimbanginya. Ya, bagaimana teman-teman NGO, teman-teman organisasi kemasyarakatan, aktivis-aktivis, kalaupun ada praktek itu dalam pemilihan kada langsung, mereka dalam keadaan mampu mengimbanginya. Kadang tidak selalu berhasil, kadang-kadang kalah juga, tetap saja terpilih calon kepala daerah yang tadi itu, yang berkongkaling dengan pengusaha. Tetapi dengan pilkada langsung, rakyat, ya, kelompok aktivis, civil society punya ruang untuk mengimbangi permainan itu. Itu saja, sebenarnya pilkada langsung tidak menjamin akan lahir kepala daerah yang benar. Tetapi pilkada langsung memungkinkan rakyat punya ruang yang luas. Ruang bermanuver yang luas, civil society punya ruang bermanuver yang luas untuk mengimbanginya. Seandainya seorang calon itu mudah sekali untuk terindikasi kuat berkolong-kalingkong, maka civil society itu akan dengan cara terbuka dan luasa membelajetinya. Namun kalau ini terjadi di DPRD, bisa saja dibelajeti lewat pembentukan opini di media, bisa saja. Namun pada akhirnya yang menentukan pemutus finalnya adalah 20 orang di gedung dewan itu.